Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat hadis terakhir di Al-Bukhari nomor hadis 1477 tadi yang sudah antum tuliskan. Di hadis Muslim temukan nomor hadis 4582. Lihat kalimatnya. Oh, hati-hati ya, hati-hati dengan hadis ini. Innallaha kariha thalatha. Innallaha kariha thalatha. Saya tuliskan sebentar. Innallaha kariha thalatha. Thalathatan. Kariha. Fokus sebentar. Ingat, setiap ada kalimat diawali dengan kata inna atau anna, maka hukumnya sifatnya tegas. Ada ketegasan di sini. Ya. Kalau dalam bahasa bebasnya saya katakan sungguh tegas disampaikan. Ya, sungguh tegas disampaikan. Allah itu kariha, sangat benci, tidak menyukai. Biasanya kalimat hadis itu agak sedikit lembut. Innallaha la yuhibbu, tidak menyukai. Tapi di sini kalimatnya tidak menggunakan tidak menyukai. Langsung kalimat paradoksnya, lawan yang negatifnya, kariha. Ya. Antum senang mana dikatakan? Senang mana kedengarannya? Maaf ya untuk yang para ikhwan. Antum senang mana menerimanya? Disebut tidak tampan atau disebut jelek? Saya ulang, senang mana? Disebut tidak tampan atau disebut jelek? Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Dua-duanya tidak menyenangkan ya. Tapi kalimat pertama kan lebih sopan. Masya Allah, antum tuh makhluk yang luar biasa. Cuman sayang, nggak tampan aja gitu. Masya Allah. Yang kedua, antum jelek amat sih. Si amat aja nggak jelek, bisa gitu ya. Nah, itu kan nggak menyenangkan kalimat kedua ya. Ada nuansa yang tidak nyaman. Di sini, kalau kalimatnya menggunakan kalimat langsung, la yuhibbu, tidak menyukai. Tidak menyukai itu kan artinya benci, tidak suka. Tapi kalimatnya tidak menggunakan kata la yuhibbu, tapi langsung menggunakan lawannya, kariha. Ini menunjukkan bahwa peristiwa yang akan disebutkan ini sangat tidak disukai oleh Allah. Ya. Jelas? Thalatha, ada 3. Awas jangan sampai antum terjebak satu di antara 3 ini. Ini berbahaya. Satu, nomor satunya, qila wa qala. Qila wa qala. Ini kalimat ungkapan dalam bahasa Arab. Kalimat ungkapan. Qila wa qala itu, kalau sekarang dibuat peribahasa bahasa Indonesia, kabar burung yang tidak jelas. Katanya gitu. Ya. Nyaknya itu nggak tahu kemana. Ya. Ustaz, katanya kemarin nggak datang. Kata siapa? Ya katanya. Nyaknya siapa di situ? Itu nggak disukai. Karena menunjukkan pada sesuatu yang belum jelas. Ini langsung bertentangan dengan ayat Quran sekaligus. Quran surah 17 ayat 36. Ya, lihat kalimatnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Perhatikan kalimatnya. Ini bahayanya, jangankan yang menyampaikan, ikut-ikut orang ini aja nggak boleh. Lihat kata Quran. Jangan pernah Anda ikuti sesuatu atau bahkan ajakan yang belum jelas kemana arahnya, bahkan sumbernya. Awas, hati-hati, jangan pernah diikuti. Walaupun dalam kalimat sederhana ya, misal ikut yuk. Kemana? Pokoknya ikut aja deh, nanti lihat. Itu kalau adab Quran nggak boleh diikuti. Nggak boleh. Nggak usah pakai nggak boleh. Jangan diikuti. Kenapa? Karena antum belum bisa memastikan antum dibawa kemana. Bagaimana kalau diajak ke tempat bermaksiat? Ke tempat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika antum terjebak dalam kesalahan, menyalahi aturan Allah, berbuat fasik bahkan di situ, maka lihat kalimat ayatnya. Innas sam'a wal basara wal fuada. Telinga kamu akan ditanya, mata kamu akan ditanya, bahkan pikiran kita akan ditanya. Kalau kalimat bebasnya, akal kamu dikemanakan sampai kamu nggak tanya dulu. Telinga kamu dikemanakan sampai nggak dengar dulu perkataan dia. Mata kamu dikemanakan sampai nggak lihat dulu informasinya. Jelas di sini? Baik, maka yang pertama, Allah sangat tidak menyukai, sangat membenci hal-hal yang tidak jelas sifatnya. Qila wa qala. Kata si fulan, kata ini, kata itu, tapi tidak jelas dari mana sumbernya. Jelas di sini? Apalagi dibawa dalam nuansa agama, itu nggak boleh. Ya, nuansa syariat itu ditinggalkan. Ya. Oke, 2, idha'atul mali. Idha'atul mali. Boros, menyia-nyiakan harta. Idha'atul mali. Idha'atul mali, atau di sininya idha'atul mali. Ya. Menyia-nyiakan harta. Insyaallah.
Orang ingin mendapatkan setengah roti, rebutan dengan 16 orang itu. Ya, di Aleppo pengen dapat susu sampai ya Allah jalan mungut-mungut di tempat sampah gitu kan. Bayinya sampai kurus kering untuk mencari-cari itu. Antum kok dibuang-buang? Ya kan? Nasi itu kan berapa banyak yang terbuang itu dimakan itu. Dari rotinya, dari minumannya, tidak sedikit di antara sebagian orang-orang meminum aqua gelas cuma setengahnya, sebagiannya kemudian disimpan dibuang. Sementara orang-orang Palestina untuk mendapatkan minuman yang benar-benar bersih saja, itu mesti berjuang membebaskan dulu sumber minuman dari racun yang sudah diracun itu. Itu tidak mudah. Maka jangan disia-siakan. Termasuk idha'atul mali itu dari kata dhiya sifatnya. Bukan hanya menghilangkan esensinya, tapi menghilangkan nilai pahalanya. Awas, termasuk idha'atul mali itu menggunakan harta tidak pada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, mohon maaf ya. Tolong baca ini dengan baik ya. Baca ini dengan baik. Aturan Qurannya, setiap Allah tambahkan harta kepada kita, itu adalah peluang lain bagi kita untuk meningkatkan ibadah lewat harta itu. Karena mungkin peluang ibadah lewat sisi yang lain sudah kurang mampu kita tunaikan. Jelas ya? Ada orang sudah bisa puasa, bahkan Masya Allah, Seninnya sudah jalan. Tapi jangan dulu senang, karena yang lain sudah tambah dengan Kamisnya. Ada yang sudah puasa Senin Kamis, Alhamdulillah, jangan dulu bangga. Orang lain sudah Ayyamul Bid. Ada yang sudah Ayyamul Bid, jangan dulu merasa gembira. Orang lain sudah puasa Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Karena semakin banyak yang dikurangi, barangkali, Masya Allah dengan tenaganya dia puasa. Antum tidak bisa menyaingi itu. Karena ada ketidakmampuan. Allah berikan sumber yang lain. Gak usah nekat. Emang dia yang bisa Daud, besok saya Sulaiman. Gak bisa. Cuman sampai Daud aja, selesai di situ. Antum Daud aja susah, apalagi mau mencari yang lain. Maka dari situ Allah berikan kemudian tambahan lewat yang lain supaya antum maksimalkan ibadah di situ. Apa diantaranya? Harta. Karena itulah ketika Allah titipkan harta, turun kaidahnya. Antum baca betul, pahami titipan Allah yang maksimal pada diri antum itu apa. Quran surah misalnya ke 28 Al-Qasas ayat 77 itu. Ya, sampai dengan 79-nya. Jelas ketentuan harta itu. Wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perhatikan kaidahnya. Setiap kami tambahkan keluasan harta benda, kata Allah gunakan itu untuk mencari peluang terbaik mendapatkan tempat di akhirat. Dengan kata lain, gunakan untuk ibadah untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Karena mungkin kamu belum terbiasa bangun malam sambil berlama-lama, hafal Quran belum didapatkan. Masya Allah, puasa belum dijalani dengan konsisten yang sunnahnya. Nih, tambah dengan ini. Kalau orang baca, kamu belum mampu baca dengan maksimal, minimal sedekah dengan hartamu ini, belikan mushafnya, simpan di masjid. Satu hurufnya dibacakan, kamu dapat bagian 10 kebaikannya. Masya Allah, itu yang kita ambil. Bukan dijadikan bahan untuk kesombongan diri. Kalau cuma sombong, yang dulu sudah ada, namanya korun. Hartanya lebih banyak dibandingkan antum. Tapi apa yang disombongkan? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbah. Dan sungguh kunci-kunci berangkasnya saja itu kalau diangkat orang-orang terkuat di zamannya masih belum keangkat Pak. Baru kuncinya aja. Kuncinya. Antum kalau punya kunci berangkas satu aja, antum tampilkan begini, dipublikasikan atau antum sembunyikan? Pasti disembunyikan. Gak ada kisahnya orang punya baru satu berangkas, kuncinya dipoto, ceklik, berangkas saya yang terbaru. Ya itu cari masalah. Itu baru satu, korun tidak. Nih saya banyak nih, kalau mau ambil aja. Ini aja ngangkatnya nggak kuat. Kemana-mana, kunci. Kaya, sombong Pak. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong Bu, itu ketinggalan. Dan keterlaluan karena dia tidak sekaya korun. Dan korun hancur juga gitu. Makanya turun ayat tadi. Itu saya tambahkan kata Allah, bukan untuk disia-siakan. Ngapain sombong, karena nggak akan dibawa pulang. Gunakan untuk peluang beramal. Ada baju baru, pakai dulu untuk beramal. Pakai untuk sholat dulu, kan? Ada alas kaki baru, gunakan untuk ibadah. Sehingga ketika Allah ambil, maaf, kalau Allah titipkan kepada kita sandal, hakikatnya sandal itu punya siapa? Sudah, kita cuma dititipin aja. Mumpung masih dititipkan, gunakan dengan baik sebelum itu diambil lagi. Saya ulangi, sandal punya siapa? Kalau ada hilang, jangan marah. Tugas antum mencari, ikhtiar, bukan marah. Awas, bukan marah. Yang punya siapa? Sudah. Kalau yang punya sudah mau ngambil, tinggal di mana kemudian dia dititipkan. Mungkin gantian. Ya, antum ikhtiar aja cari. Kalau sudah tidak didapatkan, mungkin Allah mengganti, dititipkan kepada yang lain. Tapi hati-hati kalau ngambilnya dengan cara yang tidak salah. Ada sesuatu yang mungkin yang haram yang akan diambil dari antum. Karena rezeki pencuri itu rezeki yang haram.
Ya. Tapi poinnya adalah bukan itu. Poinnya, mumpung masih dititipkan, gunakan pada yang baik. Kalau sudah nggak ada, antum nggak punya peluang lagi. Itu yang dimaksimalkan. Ya, kendaraan segalanya, sehingga hisabnya gampang. Pakai baju pertama kali, gunakan untuk sholat. Begitu dihisab, hei fulan, dari mana harta yang kamu dapatkan? Engkau maha tahu ya Allah, hamba dapatkan dengan cara yang halal. Keringatnya bagi dia, menjadi saksi semuanya. Allahu Akbar. Kemana engkau pertama kali gunakan? Ya Allah, bajunya bicara untuk sholat. Enak hisabnya. Ya. Antum punya baju baru digunakan untuk apa? Masya Allah. Antum undangan sekali belum tentu dalam setahun sekali antum pakai baju luar biasa. Nggak ada yang kayak Allah ngundang 5 kali dalam sehari. La haula wala quwata illa billah. Begitu ditanya, dari mana kamu dapatkan harta yang paling halal ya Allah? Engkau menjadi saksi dalam semua perjuangan hamba. Kemana kami gunakan? Undangan ya Allah. Oh, jawab apa? Ya. Ini idha'atul mal. Ya, tolong dicek ya. Yang harus malu adalah, ada orang Pak, maaf ya, sepeda aja nggak ketitipin, tapi kakinya digunakan untuk melangkah ke masjid. Jaraknya luar biasa. Ada yang 500 meter, ada yang sampai 2-3 kilo, masih jalan ke masjid. Antum tetangga masjid, sepedanya ada, motornya ada. Masih ada alasan hujan, kasih payung. Ada alasan lagi, kasih mobil. Masya Allah, ada semuanya. Belum mau ke masjid juga, antum mesti dikasih apa lagi supaya mau ke masjid?